membantu dia berkaitan sama kesenangannya dia, karena dia senang melakukan atau pakai itu, dia senang pakai cara itu, senang dia, misalnya kayak gitu. Dua hal ini. Ya, pertanyaan ketiga adalah kapan saat dia belajar dan dia itu lupa waktu. Jadi dia belajar hal tertentu gitu ya, berjam-jam gitu loh. Sampai suatu saat dia bilang begini, wah udah sore ya gitu. Padahal kok rasanya baru sebentar gitu. Itu diingat-ingat lagi, orang tua bisa mencari tahu kapan saat anak mengalami itu gitu. Nah itu pertanyaan yang ketiga. Melihat pola. Melihat polanya. Yang keempat, kapan anak saat belajar dan dia itu menunda hal yang lain, bahkan hal itu bersifat pokok. Misalnya, boyo mandi, tanggung mama gitu misalnya. Ini loh mah asik mah gitu misalnya. Kamu enggak maem, entar lagi. Gitu. Jadi bahkan dia sampai menunda hal yang pokok. Itu juga perlu kita cari tahu kapan, saat apa, di mana, siapa orang yang membantu, situasinya seperti apa, itu kita identifikasi. Nah dengan begitu, keempat pertanyaan itu kan dapat jawabannya masing-masing nih. Itu kita cross check, kita kumpulin. Oh ternyata dia itu profil belajarnya kayak ini anakku. Itu udah gampang banget, udah bantu banget selanjutnya untuk belajar berikut-berikutnya gitu. Nah, itu. Dengan kita mengamati 4 hal tadi, akhirnya orang tua jadi tahu nih tipikal anaknya untuk belajar yang asik itu gimana gitu ya. Nah sekarang kalau dari Mas Rudi sendiri ada nggak tipsnya nih supaya bisa belajar asik di rumah? Karena kan memang kalau di rumah itu kondisinya memang berbeda-beda ya setiap keluarga. Tapi gimana sih supaya tetap bisa membangun suasana belajar itu tetap asik gitu di dalam rumah? Iya. Itu caranya gimana? Mungkin ini gini, penting buat ayah bunda yang lagi dengerin juga gitu ya. Supaya tidak terlalu stressful, supaya tetap ada kegiatan yang fun di rumah sama anak. Nah, caranya gimana nih supaya belajar tetap asik? Oke. Yang pertama gini, yang seperti yang tadi sempat saya bilang bahwa kita tidak perlu selalu strict mendefinisikan belajar, bahwa belajar itu ngerjain tugas atau baca buku. Itu pasti akan sedikit lebih asik. Ya, anak nonton TV bareng sambil orang tuanya ikutan ngobrol, bahas acara TV-nya, itu belajar. Ayahnya ikutan bermain di lapangan, sepak bola, sambil ngobrolin sesuatu, itu belajar. Jadi selama kita tidak pertama ya, itu yang pertama ya, jadi tidak membatasi bahwa belajar itu secara strict harus membaca buku, harus di meja, maka kita sudah punya pintu pertama gitu untuk membuka peluang bahwa anak tidak akan pernah berhenti belajar kalau sama orang tuanya gitu kan ya. Jadi orang tua jadi pendamping yang asik nih untuk anak belajar. Kenapa? Karena orang tuanya punya varian yang namanya objek belajar itu banyak gitu kan. Itu yang pertama, harus kita ada di benak kita. Jadi tidak selalu harus melulu yang diwajibkan oleh sekolah gitu ya. Tapi semuanya itu belajar. Ini sedikit berefleksi juga akhirnya Mai. Ini baru di tips yang pertama, tapi paling tidak kita bisa berefleksi sedikit, ada kaitannya. Misalnya kita mempromot Merdeka Belajar nih. Selama yang mempromosikan Merdeka Belajar itu adalah pelajaran sekolah, maka sebenarnya untuk anak-anak tertentu akan sulit disebut Merdeka Belajar. Anak yang suka bermain di lapangan, sepak bola dan segala macam kayak gitu ya, akan disebut tidak belajar. Jadi dia tidak punya tempat akhirnya di Merdeka Belajar. Kalau kita punya mindset bahwa yang belajar itu yang berkaitan sama sekolah aja. Gitu. Jadi mindsetnya harus diperluas. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, kenali apa yang paling menyenangkan buat anak. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, bagi waktu, dan waktu itu kalau saran saya jangan berhimpitan antara pekerjaan dan mendampingi anak belajar. Terus kaitkan banyak hal. Artinya kan multi stimulasi ya kalau saya bilang. Jadi tidak selalu kok belajar itu dengan teks, dengan buku, tapi bolehlah kita coba cari di YouTube, coba kita bikin video bareng. Jadi belajarnya sudah pada level creating, tidak hanya knowledge atau remembering, tapi mungkin bisa sampai tinggi banget ke creating. Jadi dari sebuah hasil belajar anaknya diajak bikin video, atau mungkin video observasi, kita ajak anak ke depan rumah. Kalau ke depan rumah masih boleh kan ya,
Nggak kena PSBB kan ya. Kalau ada Itu ke depan rumah, ngamati tanaman, kita videokan, kita foto, kita buat caption misalnya. Jadi selama kita tidak membatasi mindset kita bahwa belajar itu hanya itu aja gitu ya, dalam tanda kutip hanya itu aja, maka orang tua pasti lebih kreatif lah untuk memfasilitasi anak dengan varian stimulus buat anaknya belajar. Itu sih menurut saya. Wah, bener banget ya. Pertama memang harus di mindset dulu ya. Orang tua harus punya mindset bahwa belajar itu tidak harus yang di depan layar, misalnya sesuai ngerjain tugas-tugas yang ada di sekolah gitu ya, atau mengerjakan sesuatu yang di atas kertas gitu. Karena belajar itu bisa di mana aja dan melakukan apa aja selama mungkin orang tua mendampingi dan ngasih informasi-informasi yang baru juga gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau di rumah nih Mas Rudi, apa nih kegiatan belajar asiknya yang udah dilakuin sama Bintang dan Bianca nih? Udah ngapain? Udah bikin apa? Iya, seperti yang aku bilang tadi ya, di awal dulu memang sangat strict banget dengan tugas, banyak banget tugas ya. Kalau belakangan ini wis longgar banget, paling di 2 minggu ini ngerjain PAT, penilaian akhir tahun si Bintangnya gitu ya. Tapi oke lah, kita ikutin ritme yang dibuat oleh sekolah karena kita tidak terlalu banyak bisa ngapa-ngapain juga, hanya saja bagaimana cara mengerjakannya aja yang saya variasikan seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya, bisa nonton video, bisa apa namanya keluar melihat sesuatu gitu ya, tapi dikaitkan dengan pelajaran gitu. Nah bisa seperti itu, tapi di luar itu juga anak tidak selalu, si Bintang tidak selalu jadi gini, ketika belajar itu saya perintahkan harus melakukan sesuatu yang diinstruksikan sekolah gitu ya, terus habis itu saya lepaskan dan saya kembali ke pekerjaan. Berarti kan anak juga tidak aware bahwa belajar itu banyak gitu loh kalau kita melakukan hal yang seperti itu, hingga ya harus banyak meluangkan waktu untuk menemani dia melakukan hal-hal yang lain yang mungkin buat orang itu bukan belajar, seperti yang dulu waktu di seminar di sebuah seminar yang pembicaranya apa yang kemarin ya, Bu Wiwin itu ya sama Bu Ika itu kan saya share fotonya Bintang sama Bianca sedang fashion show. Jadi mereka mengadakan lomba fashion show, minta difoto gitu ya dengan kostum yang ngawur wes gak jelas gitu ya, dengan berkacamata, pakai topi polisi, terus sabuk dipakai untuk kalung kayak gitu. Nah, jadi perlu kan banyak selingan kayak begitu mereka, biar kan karena beraktivitas di rumah itu panjang banget panjang banget. Kalau dulu kan kita bisa lepas dia ya kan, maksudnya sebagian dari variannya bisa dia ciptakan di luar gitu loh. Bahkan sebagian juga bisa diciptakan di sekolah gitu, tapi sekarang tumpuannya itu di rumah masalahnya. Di rumah. Nah berarti kan kalau semua kegiatan belajar di rumah tuh kan bisa nggak dibilang kalau kita tuh harus kreatif ya untuk bisa memvariasi aktivitas kegiatan belajar. Gimana caranya orang tua untuk bisa kreatif juga nih untuk bikin kegiatan-kegiatan yang seru sama anak-anak di rumah? Ada tips ya untuk bisa tetap kreatif, bikin kegiatan-kegiatan yang seru? Yang pertama itu yang tadi, mindset yang tadi tiba-tiba dulu jelas gitu ya, mindset termasuk input belajar itu tidak cuma dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk visual, gambar, video itu, sehingga dengan begitu nanti akan memunculkan pilihan-pilihan, kan orang tua jadi punya pilihan tuh. Oh iya ya no YouTube, oh iya ya no ini, ngapain ya dengan YouTube, kan stimulasinya buat pikiran orang tua harus ada dulu nih. Betul. Ngelihat ngelihat Google dengan Google Image itu misalnya, oh iya bisa cari gambar. Nah, apa ya yang bisa saya manfaatkan dengan gambar gitu ya. Nah, yang penting aware dulu bahwa ada banyak input yang bisa dipakai. Bisa dengan kita lihat laptop, bisa dengan kita ngelihat keluar, oh ada tanaman, oh ada binatang kalau ada binatang peliharaan gitu ya. Oh ada batu-batuan di belakang rumah. Dulu Bintang biasanya menggambari setiap keping itu dengan imajinasinya dia, setiap keping batu itu kayak gitu. Jadi disediakan spidol-spidol, dia nyoba gambar apa, setelah itu kita coba suruh cerita per kepingnya. Luar biasa itu. Gambarin batu kepingan itu loh yang biasanya dipakai untuk taman. Iya. Nah, jadi kita kudu membuka peluang untuk berbagai input itu. Nah, jadi orang tua memang kita tidak boleh terlalu suntuk ya.
sebenarnya yang membuat pikiran kita konvergen jadi tertutup dengan berbagai kemungkinan karena kita jarang piknik lah istilahnya kalau dalam tanda kutip ya. Kurang santai kita itu. Ya terlalu strict, terlalu banyak kerjaan, stresor. Nah itu kudu mulai disadari. Sering-seringlah piknik. Nah, piknik itu ya berarti tidak harus keluar rumah, apalagi sekarang gitu loh. Namanya piknik itu menaruh pekerjaan dulu, kemudian ketawa ketiwi sama anaknya, bercerita sesuatu yang lucu, itu juga piknik. Kalau di tips saya untuk persinggungan antara work sama study ya, itu salah satunya adalah bikin penyekat ruang. Artinya jangan campur antara ruang kerja dengan ruang mendampingi belajar anak. Sehingga tidak sewaktu-waktu ketika kita dampingi kemudian melihat laptop gitu ya, aduh durung mari kerja. Jadinya kepengaruh nanti moodnya kayak gitu. Itu kalau bisa aja sekalian, bisa ruang, bisa tempat gitu ya, bisa aja sekalian gitu ya. Termasuk pendisiplinan dalam pemisahan waktu. Kalau misalnya ingat pekerjaan, sekarang belum waktunya gitu ya. Kalau kayak orang time out gitu loh, Meh. Kayak orang time out dikasih tanda tuh biasanya lingkaran atau apa. Ya kita bayangin kita sedang berdiri di dalam lingkaran itu aja gitu loh. Jangan keluar lingkaran gitu ya. Nah itu tips juga, visualisasinya bisa dibuat sama orang tua gitu loh. Gitu. Jadi mungkin untuk menciptakan kegiatan kreatif di rumah itu pertamanya nggak boleh tegang dulu ya, harus santai, harus relax juga. Karena biasanya ide-ide kreatif itu muncul dari hal-hal yang sederhana. Kayak tadi misalnya kan mewarnai batu, yang tadi kan nggak kepikiran ya mewarnai batu, atau misalnya mungkin membuat sesuatu yang seru dari bahan-bahan bekas di rumah, mungkin bisa jadi kayak gitu gitu ya. Bahkan kita jadi harus terbuka dulu ya. Inspirasinya bisa dari si anak juga kadang-kadang. Kita harus terbuka juga dengan itu gitu. Kadang kan orang tua ketika anak bercerita sesuatu gitu ya, ngasih tahu sesuatu yang dengan antusiasnya dia, orang tua itu karena mungkin penat, karena mungkin pekerjaannya belum selesai, gitu dah. Ya, gitu kan. Jadi inspirasinya nggak masuk kan. Tadi yang saya bilang, cara berpikirnya udah sangat konvergen banget, padahal butuh divergen, butuh dibuka di atas, butuh begini bukan begini gitu loh, butuh begini kayak gitu. Nah ketika mungkin orang tua sudah bisa berpikir lebih lega, lebih terbuka, itu juga pasti akan mempengaruhi ke interaksi ke anak-anaknya juga ya. Iya betul. Apalagi masa-masa sekarang ini kan interaksi sama anak semakin penuh, 24 jam itu penuh gitu ya. Biasanya mungkin ada yang sekolah, ada yang bekerja, tapi ini benar-benar penuh. Nah, tadi banyak banget tuh insight dari Mas Rudi tentang berpikir kreatif di rumah, supaya belajarnya asik sama anak-anak di rumah juga. Nah, ini terakhir ya nih Mas. Waduh, ternyata nggak sengaja udah 1 jam nih ngobrolnya. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Iya. Walaupun keadaan seperti ini yang tidak menentu dan mungkin tidak mengenakan untuk banyak orang lah ya pastinya, karena mengubah banyak hal juga. Kalau menurut Mas Rudi apa sih yang bisa dipelajari ya sama orang tua ataupun anak-anak di masa-masa pandemi kayak gini? Maksudnya makna atau hikmahnya gitu atau seperti apa? Ya, apa sih hal positif atau yang bisa dipelajari gitu dari orang tua? Ternyata selama ini tuh ternyata begitu sehari anak-anak berbulan-bulan tuh, oh ternyata apa penemuan-penemuan hal-hal yang mungkin dulu tuh nggak kepikiran ternyata sekarang muncul. Itu apa sih Mas? Siapa tahu bisa jadi insight gitu untuk yang lain. Nyambung ceritanya Desta tadi, bahwa Desta baru menyadari bahwa guru-guru dari anak kita itu adalah strong. Itu yang pertama. Jadi kita perlu berterima kasih sama para guru itu meaning banget ya akhirnya buat kita bahwa guru makasih kita banget ya Mas untuk sharingnya. Habis ya? Ternyata udah lebih habis nih. Iya. Oh iya itu.